Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allati asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-maliku haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa hadir di masjid kita tercinta ini untuk menunaikan ibadah sholat subuh. Dan kita lanjutkan dengan bertolabul ilmi, insya Allah nanti sampai syuruk. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal soleh kita, dan nikmat yang sudah kita terima ini akan terus ditambah sesuai dengan janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita bersyukur kepada Allah, maka nikmat itu akan ditambah. Tetapi apabila kita ingkar, maka nikmat akan berubah menjadi azab. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah sholat subuh rahimakumullah, kita melanjutkan bahasan kita tentang amalan-amalan yang akan bisa menjadi investasi kebaikan sekaligus akan bisa menjadi penghapus dosa. Yang dengan ini kita berharap nanti ketika di yaumul hisab kita berhadapan dengan pengadilan Qadi Rabbul Jalil, pengadilan Allah Subhanahu wa taala, diberikan catatan amal kita termasuk orang yang surplus, sehingga kita akan dimasukkan ke dalam surga dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makanya kita pelajari pelan-pelan, satu demi satu. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi satu tambahan ilmu yang kemudian bisa kita amalkan. Karena ilmu itu baru bisa bermanfaat kalau sudah diamalkan. Dan tentu kita berharap dengan terus ngaji seperti ini, kita akan semakin tinggi rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah itu adalah orang yang berilmu. Kita sudah mendapatkan 6 amalan kemarin insyaallah. 5. Yang kelima kemarin berbuat dan mengajak kepada kebaikan. Baik, sekarang kita masuk yang ke-6. Amalan yang termasuk investasi kebaikan adalah ad-da'wah fi sabilillah, berdakwah
atau mengajak orang itu untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya Al-Qur'an surat Fussilat. Surat Fussilat ayat 33. Sekali lagi monggo yang bawa HP dicek ya. Saya sangat senang kalau ngaji itu semua bawa HP. Kalau ada mubalek, sekali lagi saya sampaikan, jamaknya bawa HP kok dimarahi, itu mubalek katro. Jadi mubalek kak ngerti informasi, karena dengan HP kan sekali lagi bisa ngecek ayat kayak begini ini. Atau di situ ada aplikasi note atau catatan, bisa dicatat di HP-nya. Ya, monggo silakan dimanfaatkan teknologi untuk kebaikan. Surat Fussilat. Sampun ketemu nggih? Surat ke berapa itu, Pak? Surat ke-41. Surat Fussilat. Suratnya ke-41, ayatnya ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa man ahsanu qawlan, dan ucapan siapakah yang lebih baik? Ini diawali dengan pertanyaan. Siapakah yang lebih baik perkataannya atau ucapannya atau omongannya? Artinya ya tidak ada selain orang yang da'a ilallah, mengajak kepada Allah. Jadi yang namanya da'i itu bukan sekedar orang yang berceramah seperti ini, boten. Jadi kewajiban da'a ilallah, mengajak manusia kepada Allah, ini adalah kewajiban kita setiap muslim. Bukan hanya mubalek, bukan hanya ustadz, bukan. Setiap muslim itu mempunyai kesempatan dan potensi untuk mengajak orang kepada kebaikan, yang ketika orang itu ikut, kita akan dapat investasi pahala. Seperti yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Selain mereka itu juga da'a ilallah, mengajak atau menyeru kepada Allah, wa amila sholihan, mereka juga melakukan amal kebaikan. Jadi menindaklanjuti ilmu itu dengan amal. Supaya menjadi ilmu yang bermanfaat. Selain itu juga wa qala innani minal muslimin, dan mereka berkata, aku termasuk orang yang berserah diri kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, hidup ini tidak ada yang lebih nikmat selain ketika kita itu menyerahkan semua hidup kita itu kepada Allah. Karena Allah itu zat yang maha apa saja. Kalau misalkan kita butuh finansial, butuh uang, ya Allah maha kaya, Allah al-ghani. Kalau kita butuh keselamatan, kita sedang dalam keadaan takut, ya kita kembali kepada Allah. Karena Allah as-salam, Allahumma anta salam. Apa saja sudah kita kembalikan kepada Allah. Makanya Asmaul Husna itu kan lengkap sekali. Jenengan mau apa? Sakit, ya Allah as-safi, yang maha menyembuhkan. Jadi apapun saja problematika hidup dan kehidupan ini, ketika kita sudah kembalikan kepada Allah Ta'ala dengan keimanan dan tauhid yang mantap, maka itu akan jadi solusi kehidupan. Sehingga orang beriman itu waqala innani minal muslimin, saya termasuk orang yang berserah diri kepada Allah. Kalau kita menggantungkan kepada manusia, Pak, bersiap-siaplah untuk kecewa. Dan itu akan justru menambah permasalahan-permasalahan baru. Misalkan kok jenengan nggak ada masalah ibu-ibu, mereka kok cerita nanggane mlijo, mbek blonjo ngono sambat, ndak akan ketemu solusi. Oke, matur nuwun.
Ini keutamaan orang berdakwah. Jadi berdakwah itu ndak harus berlabel Ustadz, LC, MA maupun. Setiap kita mengajak kebaikan, balighu ani walau ayah. Ya dapat pengikut mungkin ayo ngaji ayo dapat 1-2 orang. Ketika orang yang kita ajak itu kemudian ikut, maka investasi pahala kebaikan akan kita dapatkan. Makanya orang adzan itu kan pahalanya luar biasa. Di muadzin itu sebanyak orang yang datang menghadiri jamaah, maka dia akan ikut pahalanya itu. Maka seharusnya kalau tahu seperti itu rebutan adzan. Karena ada multi level pahala itu. Ini akan nanti bisa menjadikan catatan amal kita itu di hari akhirat itu berat kebaikannya, sehingga kita akan termasuk orang yang beruntung. Itu dasar ayatnya, surat Fussilat ayat 33. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wallahi demi Allah, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Seandainya Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada seseorang melalui perantaramu, kata Rasulullah. Jadi kalau kita mengajak orang, kemudian kita istilahnya itu menjadikan orang itu berbalik dari ahli maksiat menjadi ahli ibadah karena dakwah kita, karena ajakan kita. Apa kata Rasulullah? Khairul laka min ayyakuna laka humurin na'am. Itu keutamaannya senilai atau lebih khairun, lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan seekor onta merah. Jadi Rasulullah itu seringkali memberikan ilustrasi pahala itu dengan onta. Karena pada saat itu onta ini adalah sebuah hak kepemilikan yang paling mewah. Kok cara saniki nggih Alphard lah. Mobil lah. Jadi kita mengajak kebaikan, kemudian ke orang yang kita ajak itu mau. Karena dakwah kita, karena ajakan kita, maka itu nilainya lebih baik daripada kita mendapatkan seekor onta merah. Jadi kita ngajak ngaji orang kok mau, kemudian kita diberi orang mobil Alphard yang 1M itu. Pahalanya atau keistimewaannya masih lebih baik ngejak orang tadi. Jangan milih pundi, Pak. Ngejak konco dijak ngaji purun ambek dikai Alphard uang milih pundi. Ya milih ngejak ngaji niku soalnya sing kei Alphard gak ono sapa. Ini keutamanya kayak begitu. Makanya Bapak Ibu yang saya hormati, kalau bicara dakwah itu Rasulullah sangat menyarankan, sangat memberikan istilahnya itu. Contoh, berdakwah itu harus dengan cara yang lemah lembut. Berbeda dengan kita membela agama. Ini kita harus seimbang loh Pak. Kadang-kadang kita ini juga disalahpahamkan. Jadi ketika ada orang menghina Nabi, kemudian kita bereaksi, ada yang mengatakan, wah tidak boleh anarkis begitu, Islam itu agama rahmatan lil alamin. Nah, ini salah. Islam itu agama yang proporsional. Kapan kita itu harus berdiam dan kapan kita itu harus bergerak. Maka Rasulullah SAW sepanjang pribadi beliau yang dihina orang, sepanjang keluarga beliau yang dihina orang, beliau akan berlapang dada dan memberi maaf yang selebar-lebar. Tapi kalau sudah Islam yang dihina, agama yang dilecehkan, jangan salah Pak, Rasulullah itu tidak segan-segan angkat senjata maju ke medan perang. Aku tuh ngoten. Kayak sekarang ini Nabi dihina oleh Presiden Prancis yang namanya Mercon. Katanya Islam agama ancaman dan sebagainya. Kemarin dia baru saja mendapatkan jawaban dari itu. Dia malu. Dia mau membebaskan seorang misionaris Kristennya yang siapa namanya itu? Maryam. Siapa itu gitu? Ditukar dengan 200 tahanan.
ditambah dengan uang sekian dolar, tapi ternyata si Maryam ini sudah menjadi mu'alaf. Dan itu dipertontonkan banyak orang. Jadi kalau seperti ini kita harus marah. Maka ketika Rasulullah dihina, Nabi sendiri memang bersabar, tapi sahabat-sahabat Nabi tidak. Abu Bakar, Umar, bahkan pernah satu ketika, satu riwayat, ini sedikit menyimpang dari materi ini, tapi ini mumpung masih bulan Maulid. Kemarin saya sampaikan ini di ceramah khutbah Jumat di Masjid Nurul Hidayah. Betapa kita ini sekarang ini perlu menumbuhkan kembali kecintaan kita kepada Rasulullah. Karena apa? Ya karena Rasulullah sudah terbukti cintanya kepada kita, dunia akhirat. Suatu ketika Rasulullah itu sedang sholat di depan Ka'bah. Ketika itu ya kita bisa bayangkan lah, Ka'bah waktu itu bukan sama sekarang, belum beralas, masih pasir. Datang sekelompok orang kafir Quraisy itu. Ketika Rasulullah sholat, mereka mengitari Rasulullah dengan mengolok-olok, membawa pasir dilemparkan ke wajah Rasulullah. Kayak apa perasaan Rasulullah ketika itu? Sampai Rasulullah dengan mata yang masih kemasukan pasir itu. Kemudian bahkan ada yang lebih kurang ajar lagi, ada yang bawa kotoran unta didelet-deletkan ini. Kenapa didelet-deletkan ini? Dilumur-lumurkan. Dan itu terjadi, Pak. Rasulullah dengan langkah gontai pulang ke rumah. Sedikit pun tidak ada kata umpatan dari beliau yang mulia ini. Begitu masuk rumah disambut Fatimah, melihat abahnya kayak begitu. Apa yang terjadi, Abah? Diceritakan oleh Rasulullah bahwa beliau baru saja didatangi beberapa kafir Quraisy dan mendapat perlakuan kayak begitu, Pak. Fatimah menangis, Pak. Ya Abah, engkau Rasulullah, engkau Nabi Allah. Angkat tanganmu supaya mereka orang-orang yang menganiaya kamu mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab beliau yang mulia itu? Ya Fatimah, wahai Fatimah anakku, aku diutus bukan untuk membawa laknat. Aku diutus ini rahmatan lil alamin. Mereka seperti itu mungkin belum dapat hidayah. Itu Rasulullah. Setiap mau ke masjid diludahi orang, gitu. Beliau bersabar. Karena yang dihina pribadi beliau. Tapi kalau sudah Islam yang dihina, tidak bisa. Rasulullah tidak segan-segan. Catatan sejarah itu ada beberapa perang yang diikuti langsung oleh Rasulullah SAW. Jadi kita itu harus proporsional, Pak. Jangan Islam itu agama yang yang ramah. Iya, yang dihina itu pribadi-pribadinya. Tapi kadang-kadang yang dihina Islamnya malah diam saja. Kalau yang dihina tokohnya, muring ini terbalik. Itulah dakwah. Jadi dakwah ini adalah mengajak orang supaya dengan ajakan kita itu, maka orang akan mengenal Islam yang sebenar-benarnya. Jadi tampilan Islam itu tampilan yang rahmat. Islam bukan agama yang kereng. Itu yang dikesankan Islam itu agama teroris. Islam itu agama yang fundamentalis. Ini orang hanya karena takut saja. Karena ketika orang itu konsekuen dengan Islamnya, maka dia itu akan bisa menguasai dunia. Dan itu takut mereka, Pak. Salah satu cara yang paling efektif ya dipecah belah antar umat Islam. Itu yang keenam. Yang ketujuh adalah amar ma'ruf nahi munkar. Ini hampir sama dengan yang keenam. Jadi dakwah itu substansinya ya ini, Pak. Dakwah itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Dasarnya Al-Quran surat Ali Imran ayat 104.
Nah, ini yang menjadi inspirasi Yai Ahmad Dahlan untuk mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah. Satu di antara inspirasinya adalah surat Ali Imran ini. Surat Ali Imran itu surat yang ketiga, ayatnya nomor 104. Insya Allah sudah banyak yang hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum ummatun, hendaklah ada di antara kamu segolongan umat. Inilah makanya berdakwah itu butuh diorganisir, Pak. Jadi berdakwah itu tidak ada namanya single factor. Berdakwah itu harus apa istilahnya itu? Saling menguatkan. Nabi saja dibantu sahabat utama yang 4 itu. Nabi juga dibantu sahabat-sahabat yang lain. Yang utama ada 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Di samping juga ada sahabat-sahabat yang lain. Sehingga Nabi mengatakan ashabi kan nujum. Sahabat-sahabat itu laksana bintang. Jadi namanya memperjuangkan agama, namanya berdakwah, itu tidak ada namanya single factor. Kita tidak bisa, aku gak bisa melakukan, tidak boleh begitu. Makanya ini Muhammadiyah terinspirasi ini, kemudian membentuk organisasi dan sifatnya kolektif kolegial. Itu karena memang berdakwah itu tidak bisa seorang diri. Nabi Isa saja dibantu oleh sahabat-sahabatnya yang namanya kaum Hawari. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansari ilallah. Siapa ya yang mau membantu saya menolong agama Allah? Qala al hawariyun nahnu ansarullah. Surat apa ini? Surat Shaf ayat terakhir. Jadi Nabi Musa itu dibantu oleh sahabat-sahabatnya yang disebut Hawari. Bahkan secara khusus Nabi Musa itu mengajukan proposal kepada Allah, minta untuk diberikan partner dakwah. Kan begitu. Ketika Nabi Musa oleh Allah Ta'ala disuruh untuk mendakwai Fir'aun, idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergi kamu Musa, dakwai Fir'aun karena dia sudah berlebih-lebihan, dia sudah melampaui batas. Apa permohonan Nabi Musa? Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Haruna akhi. Kan minta bantuan. Ya Allah, saya tidak bisa sendiri. Saya mengajukan proposal kepadamu ya Allah. Tolong itu saudara saya Harun itu membantu saya. Karena satu sisi Nabi Musa ini punya kelemahan dalam bidang berbicara. Karena Nabi Musa itu kan pelat. Makanya beliau bermohon, wahlul 'uqdatam min lisan. Ini berdakwah itu harus jadi satu. Ada yang bagian misalkan ada pengajian seperti ini, ada yang bagian menata meja. Kan ngoten sing bagian nata konsumsi. Ono sing bagian ngentekno konsumsi kan harus saling gini ku masa ditotal lagi betul-betul sing dar kan tidak bisa kerjasama. Ini namanya simbiosis mutualisme. Bersatu untuk dakwah Islam harus seperti itu. Makanya berdakwah dengan terorganisir, dengan tidak terorganisir akan lain hasilnya. Sehingga Sayyidina Ali kan mengatakan itu innal haqqa bila nidham
yaghlibuhul batil bin nidam. Kebaikan yang acak-acakan, tidak terorganisir, itu akan dikalahkan dengan kebatilan yang tertata. Saat ini dangdutan itu betul-betul tertata loh. Soundnya itu yang mahal. Artis itu kadang-kadang mic-nya ini bawa sendiri. Harga mic-nya aja 100 juta. Krisdayanti itu informasinya mic-nya itu 100 juta. Pengajian pokoknya ini kena pedangnya gitu kan. Cukup sudah. Sudah lumayan kan teman. Nah, jadi kesatuan. Kemudian apa yang dilakukan setelah kita berorganisir, terkumpul itu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi orang itu sudah punya semangat untuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Itulah orang yang beruntung. Itu nanti akan punya potensi investasi pahala yang surplus. Tapi sekali lagi dalam berdakwah itu ada strategi dakwah. Sehingga orang yang didakwah itu akan tertarik. Dan kita harus tahu betul objek dakwah kita. Misalnya kalau kita dakwah di daerah yang basisnya kristenisasi, ya kita bawa makanan. Karena mereka-mereka yang didakwai kan orang lapar. Lek wong luwe gak butuh dalil tok, didalili sesungguhnya iman itu penting. Jaga iman baik-baik. Batine aku luwe tapi. Kan begitu tuh. Coba misionaris itu kalau berdakwah, mereka tahu strategi. Kenapa? Namanya kristenisasi itu disisirnya dari daerah selatan ke utara. Mereka pelajari betul peta dakwah itu. Karena dulu para penyebar agama Islam itu berdakwahnya dari pesisir utara. Jadi semakin ke selatan semakin lemah. Nah itu tugas kita. Kalau dakwah bengok-bengok, kalau jangan jual iman dengan supermi. Ngoten boleh gak gawa apa-apa. Tanpa ada solusi. Nah ini berdakwah tidak memakai strategi. Makanya Muhammadiyah itu adalah gerakan filantropi, gerakan yang betul-betul memahami peta dakwah. Ada panti asuhannya, ada rumah sakitnya, supaya tidak ada warga kita yang ke rumah sakit milik orang Kristen, kan begitu. Lebih-lebih kalau sudah dalam kondisi sakit yang agak parah, itu hati-hati betul Pak milih rumah sakit. Jadi iman harus betul-betul kita jaga. Dan dakwah yang pertama adalah menjaga iman dan mengajak kepada iman. Itu yang paling utama. Ini dakwah. Dasarnya surat Ali Imran ayat 104. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna min ummati qauman ya'tuna misla ujuri awalihim. Sungguh nanti dari umatku ada yang diberikan pahala sebagaimana pahalanya generasi pertama. Siapa? Ya tentu sahabat-sahabat Rasulullah, generasi terbaik umat ini, minal muhajirin wal ansar. Dari golongan muhajirin dan ansar. Nah, kita punya potensi mendapatkan pahala sama dengan mereka. Siapa orang yang mendapatkan pahala itu? Yunkirunal munkar, yaitu orang-orang yang mencegah kemungkaran. Jadi di sini Rasulullah mengkhususkan mencegah kemungkaran. Kenapa tidak menggandengkan dengan amar ma'ruf? Karena ternyata amar ma'ruf itu lebih gampang daripada nahi munkar, Pak. Jadi orang itu kalau amar ma'ruf, kalau mengajak kebaikan, hampir tidak ada resiko. Kita ngajak sholat, paling pol ditolak. Tapi kalau sudah nahi munkar, nah ini baru beresiko, mencegah kemunkaran. Kalau kita sekedar mengatakan, ojo teko mrono iku nggen-nggenane karaoke. Paling ruru awak paling ngoten tok.
Tapi kalau kita sudah datang menutup itu, nah ini baru beresiko. Kan begitu Pak. Jadi nahi munkar ternyata lebih berat. Makanya Rasulullah mengatakan ada nanti di akhir zaman segolongan orang yang mereka itu akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala generasi terbaik umat ini. Generasi awal para sahabat-sahabat Rasulullah. Siapa mereka? Yunkarunal munkar. Yaitu orang yang mencegah kemunkaran. Nah ini yang ketujuh. Yang kedelapan, amalannya akan bisa menjadi investasi kebaikan adalah belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar Al-Quran ini termasuk keutamaan, apalagi mengajarkannya. Sehingga Rasulullah SAW itu dalam hadis yang lain beliau bersabda, orang ngaji, orang baca Quran itu lancar atau tidak lancar, sama-sama dapat pahala. Insya Allah hadis ini sudah sering saya sampaikan. Selama dia punya kemauan belajar Al-Quran. Apa sabda Rasulullah? Allati yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bihi. Orang-orang yang membaca Al-Quran dengan mahir, bacaannya bener, tajwidnya bener. Betul kalau kata niki pating peletot. Jadi kalau tajwidnya itu sudah pas, itu didengarkan itu napa ngelagu-lagu dhewe Pak Quran itu. Bener panjang pendeknya. Bener wakaf dan wasolnya pas. Ya, orang yang membaca Quran kayak begini kata Rasulullah, ya, mahirun bihi, menguasai ilmu-ilmu Al-Quran. Termasuk juga Al-Quran dibaca dengan tartil. Kata Rasulullah, orang seperti ini ma'asyafarati kiramin bararah. Orang ini akan diikuti, dikawal oleh para malaikat-malaikat yang mulia. Jadi orang yang baca Quran mahir, malaikat itu ngerubung. Jaran kepang, sing ngerubung setan. Ngaji ngeten niki sing ngerubung malaikat. Lha iki sedawuh Kanjeng Nabi lho niki. Niki kala Rasulullah, mboten kala antuk mboten. Kula mboten ngawur, Pak. Ngaji niki harus ada dasarnya. Wallati yaqra'ul Qur'an wa yata'u fihi. Ini redaksi hadisnya wa yata'ta wa huwa alaihi syaqqun. Dan siapa yang membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata, ya tak itu bahasa hadisnya begitu. Intinya cara bahasa Inggris ini ku gradul. Pating pecotot. Ngaji pating pecotot. Boten saya dilokno, namanya belajar kok, Pak. Nggih. Wa huwa alaihi syaqqun, dan berat, apalagi kalau sudah sepuh. Wah, wis wangel. Ta'allam bis-shighar kan naqsi 'alal ma'. Kan naqsi 'alal hajar, ta'allam fil kibar kan naqsi 'alal ma'. Belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu, ini gampang. Waktu diukir kan gampang. Tapi belajar di waktu tua seperti mengukir di atas air. Banyu diukir. Ulaika ukaila, ulaika ukali, ulaika ba, ulaika alaihim, alaihim minkum ba alaikum wangel won. Yang seperti itu Pak, dawuh Kanjeng Nabi. Terbata-bata kayak begitu.
falahu ajra. Dia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Loh, boten disalahkan. Ini hebatnya Al-Qur'an. Kenapa kalau terbata-bata ini kok pahalanya double? Karena mesti kan diulang-ulang, Pak. Ini kalau rahasianya kan begitu. Makanya ngaji ini boten usah isin. Aku isin aku wis tuwek kasep, boten kasep, Pak. Mosok wis tuwek si alip-alipan, nggih alip temenan, boten alip-alip. Karena nanti akan jadi investasi pahala kita. Ini hadisnya sahih. Rawahulnya Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Jadi kalau ada hadis itu muttafaqun alaih, berarti ittifaq, sepakat Imam Bukhari dan Imam Muslim itu meriwayatkan hadis ini. Nah, monggo maca Quran ini setiap hari, setiap hari. Ini pun masuk ya. Saat ini subuh jam 3.42 nggih. Jan isuk temenan. Jenengan penak cedhek kula panjen niku. Tak nggih ganjarane kaya. Nggih bareng-bareng bakul mijo niku balapan niku. Karep kula modon sik blonjo dhisik kok. Intermezzo Pak, ini gak ngantuk Pak. Soalnya ngaji, tangi ngeten ini gak ada ngantuk. Dalam sebuah hadis lagi Rasulullah bersabda, itu tadi terbata-bata, makanya ngaji. Kalau kata Syekh Ali Jabir, ini kalau termasuk tersindir nih, kalau ada orang Islam 1 bulan itu hatam Quran 1 kali, itu termasuk kategori orang yang malas baca Quran. Termasuk kula lho, kula hatam niku kadang-kadang ya 3 wulan pokoke ngaji mawon. Kula mboten ajane mboten ngurus hatame nggih, pokoke kula maca-maca ngoten. Kadang-kadang 3 bulan 4 bulan baru hatam. Padahal kata Syekh Ali Jabir itu kalau ada orang Islam itu 1 bulan hanya hatam 1 kali, tapi niki sanes hadis Pak, mboten umum gak mboten napa-napa. Ini hanya napa nggih pendapat beliau pribadi. Termasuk kategori orang Islam yang ngajinya itu rada malas. Lek jamaah cetak wah insyaallah nggih. Hatam Ramadan sepisan. Padahal kan eman-eman, Pak. Sama Nabi itu menyatakan maca gratis itu loh ajron. Dapat pahala double. Kalau bacanya mahir ma'asafarati kiramil barara. Dia celoki malaikat. Berarti yang ahli Quran itu melampah mesti insyaallah barokah. Nah ini mestinya tadi pagi baca surat Kahfi. Mau dalu nggih. Ya sampai tadi pagi boleh Mas ya, Jumat pagi. Surat Kahfi itu 110 ayat. Kalau kita baca insyaallah sekitar dengan nggih. Baca Quran itu juga tidak boleh terlalu cepat. Ada anunya itu Pak. Ayatnya itu apa? La tuharrik bihi lisanaka lita ajalabi. Jangan gerakan lisan untuk bercepat-cepatan baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Niku malaikat kok saged ngomong apa tak takut. Baca Quran yang baik itu ausid alaihi waratilil Qur'ana tartila. Waratilil Qur'ana tartila, ditartil. Tasudi? Surat Muzammil itu, surat Muzammil. Waratilil Qur'ana tartila. Tartil. Tak mau Quran mboten usah kesusu-susu. Santai mawon. Dengan penuh penghayatan. Dengan penuh perenungan. Maka insya Allah nanti akan bisa merasuk ke dalam hati kita. Tapi lek mocone cepet-cepetan. Nggih, lek menurut riwayat hadis ini kan paling minimal itu ada sahabat kan ya Rasulullah saya sehari hatam 1 kali hatam kata Rasulullah ya 3 hari lah 3 hari itu yang standar. Jadi hatam 1 kali hatam itu 3 hari. Berarti tidak terlalu juga cepat-cepat. Enak kalau baca Quran itu dengan tenang.
Makanya waktu baca Quran yang utama itu kapan, Pak? Surat Muzammil itu kan bicara masalah salat malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus. Napa? Terusane ausid alaihi warattilil qur'ana tartila. Jadi baca Quran itu waktu yang pas ya setelah sholat tahajud itu. Pada waktu pagi. Itu waktu yang paling utama. Tapi saat waktu-waktu juga boleh. Boleh. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Quran, falahu bihi hasanatun. Baginya ada satu pahala kebaikan. Satu huruf, satu pahala kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsaliha. Dan satu kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Tapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi alif 10, lam 10, mim 10. Alif lam mim 30 kebaikan. Jadi kok jenengan nglakoni dosa 10, sik suruh plus 20, Pak. Lho apa ndak? Tapi mpun ngoten. Kok ngaji nggo kalkulator diitung pirang huruf, Mang. Dina iki oleh 500 aku. Dadi cara dosa kok mboten ngoten. Ini keutamaan baca Quran sehingga nanti akan jadi investasi pahala-pahala. Kadang-kadang durung maca Quran wis maca WhatsApp. Nangis turun itu dibuka HP ini maca WA. Astagfirullah. Ya, WA itu tidak dilarang, tapi jangan sampai mengalahkan bacaan Quran kita. Kita kulinakan apa kita kulinakan? Kita biasakan itu sebelum buka HP itu buka aplikasi Quran dulu. Jadi awali buka HP dengan ngaji. Nah, supaya kita itu dapat berkahnya Quran. Termasuk juga Al-Quran itu kan bisa jadi obat. Seperti yang kita kaji pada kitab dulu yang dulu itu, kitab Ad-Da' wa Dawa itu. Al-Quran sebagai obat. Dalam hadis yang lain masih tentang keutamaan Al-Quran sebagai amalan yang akan bisa menjadi investasi pahala kebaikan dan menjadi penghapus dosa kita. Man syarrahu ay yuhibballahu wa rasulahu. Siapa yang senang dirinya menjadi orang yang cinta Allah dan Rasulnya, ya, buktinya adalah fal yaqra fil mushaf. Maka bacalah Al-Quran. Di Al-Quran ini salah satu bukti kecintaan seseorang, kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Karena Al-Quran ini adalah firman-Nya Allah. Surat cinta dari Allah kepada hambanya yang beriman. Kalau jenengan misalkan dapat surat dari presiden misalnya, berupa piagam penghargaan sebagai jamaah masjid teladan misalnya. Karena mesti datang awal pulang akhir. Dari Kementerian Agama mesti bangga ya. Di Pigora. Padahal satu lembar kertas dari manusia. Tapi Al-Quran ini semuanya dari Allah. Dan kita harus melaksanakan, tentunya melaksanakan isinya. Yang diperintah ya dilaksanakan, yang dilarang ya ditinggalkan. Itu namanya baru cinta. Jangan seperti misalkan ada surat tugas Pak ke Bupati kirim surat ke Pak Camat. Saudara Camat Sumberpoco, karena mengingat untuk kepentingan pengembangan perkantoran di wilayah Kabupaten Malang, saya harapkan mencarikan tanah seluas 1 hektar di wilayah Sumberpoco.
Camat oleh surat dari bupati, merasa terhormat bangga. Diwaca surat ini, diwaca terus kayak lengowangi disimpan deh. Baca dinasi camat, bupati telepon, ya no camat, sampun Pak Bupati surat jenengan sudah saya baca berhari-hari. Pun kalau kayak lengowangi kalau simpen sampai lungset. Terus nggih pun, lah terus tanahi oleh. Lah niki sing dereng. Dari bupati, bagus camat meneh leren. Dibaca saja tapi tidak dilaksanakan isinya. Nah, nanti orang-orang yang membaca Al-Qur'an itu ya, yuqalu li sahibil Qur'an, akan dikatakan kepada mereka, Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilaka inda akhiri ayatun taqra'uha. Bacalah Al-Qur'an dan tartillah dalam membaca, karena sesungguhnya kedudukan seseorang di akhirat itu sesuai dengan ayat yang ia baca. Jadi kedudukan seorang di akhirat itu tergantung dengan ayat Al-Quran yang dia baca. Artinya apa? Semakin kita itu bersahabat dengan Quran, semakin kita itu dekat dengan Al-Quran, maka tentu kedudukan kita di akhirat akan semakin mulia. Amin ya robbal alamin. Nah, dalam hadis yang lain ini masih tentang keutamaan Al-Quran. Sebenarnya banyak sekali. Ada lagi hadis yang mengatakan, kok pun kata Padang ya gunanya. Bahwa orang yang baca Quran itu, ya, orang mukmin yang baca Quran itu seperti buah jeruk. Itu Rasulullah kan memberi ilustrasi kayak begitu. Masalul Quran allati yaqra, masalul mukmin allati yaqra'ul Quran kama sali utruja, seperti buah jeruk. Ambune seger, rasane legi. Kalau orang Islam enggak senang baca Quran, seperti kurma. Kama sali tamrah. Kurma niku rasane legi wong jeneng Islam, mukmin. Tapi tidak ada baunya. Metune setahun pisan lek Ramadan tok. Makanya para kurma niku ngajine lek Ramadan tok. Kurma kan metune biasanya Ramadan damel takjil, damel napa. Dawuh Kanjeng Nabi begitu, orang Islam yang tidak senang baca Quran itu seperti tamrah. Seperti kurma. Ayuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahlihi ay yajida salasa khalifatin. Ini laki-laki Rasulullah itu menggunakan onta sebagai apa istilahnya itu, padanan pahala kebaikan. Inginkah seorang di antara kalian yang kembali kepada keluarganya dengan membawa 3 ekor onta yang sedang hamil dan gemuk-gemuk? Diterangkan ngoten kali Rasulullah, tidak hanya sekedar onta, untae lemu pas hamil. Ini padha karo mule Jumatan nggawa alpat telu. Kira-kira Jumatan mriki ngoten, rewame kira-kira. Diumumkan bahwa mulai Jumat nanti di Masjid Taqwa akan ada door prize bagi siapa yang Jumatan akan pulang membawa empun motor, sepeda motor 3. Mesti rebutan. Maka para sahabat menjawab, kulna na'am, tentu ya Rasulullah. Tentu kami ingin ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah bersabda, fasalasu ayatin yaqra'u bihinna ahadukum fis sholatihi khairun lahu min salasi khilafatin idhamin siman. 3 ayat yang kamu baca dalam sholat, kata Rasulullah. Al-Quran kita baca dalam sholat itu sudah lebih baik daripada 3 ekor onta tadi. Padahal tadi ya bagus tadi berapa ayat tadi? Al-Jumu'ah hatam. Al-Jumu'ah itu berapa ayat? 10 no, 11. Terus oleh pinten nih bagi telu.
Lek songo mawon wis oleh telung, wis oleh 9 unta. Keutamaannya loh Pak nih, keutamaannya. Dan ini pasti nanti di akhirat pasti ada Pak. Jangan dikira kalau Rasulullah itu memotivasi dengan seperti ini omong kosong, jangan begitu. Ini kenyataannya nanti akan seperti itu. Dan kenapa kok pahala kebaikan itu tidak dikontan sekarang? Ya supaya kita bisa lebih menikmati ya teman-teman. Jangan kira-kira milih pundi, nanti di akhirat apa dikontan saat ini? Nah, coba. Misalkan Rasulullah kan bersabda, "Manik tasala yaumal jum'ati ghuslal janabah." Siapa yang pada hari Jumat itu mandi besar, mandi janabah, sebagaimana mandi besar itu ya mandi sunnah. Kalau Jumatan mandi sunnah, ya. Kalau janabah itu wajib. Jadi mau Jumatan itu sunnahnya mandi seperti mandi janabah. Summa roha fi sa'atil ula, kemudian dia datang pada saat yang pertama, sekitar jam setengah 11, jam 10 lah. Faka'an nama korroba badanatan, maka dia akan mendapatkan setara orang yang berkorban seekor unta. Ini kira pahalanya di cash. Padahal satu kebaikan dibalas 10 kali lipat. Ini kan milih pundi. Nanti pulang Jumatan langsung diparik. Sampeyan teko pertama, unta 10. Sampeyan tuntun wis. Nah, kados abakus, terus kali Mas Tosan iki oleh unta 20. Wis meneh montore ganti. Kamar-kamar barang gawe kandang unta. Malah ndak bisa menikmati. Makanya kan Allah mengatakan dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Aku akan balas kebaikanmu itu nanti tuntas. Jangan khawatir. Kapan? Yaumul qiyamah. Tidak sekarang. Lah kadang-kadang kesusu lah, butuh saiki ya. Ini unta niku damel napa terus ah. Termasuk niki. Unta apa enak manut Islam itu enak. Nanti tiba-tiba kita akan dapat di alam kubur sudah dapat penerangan. Ini bacaan Quran. Ini amal soleh. Man anta fid dunya lam a'raf ajmal minka. Ada ditemani perempuan cantik. Niki lek wong lanang. Terus ibu-ibu kita lek wong wedok to. Nggih. Nggih, wallahu a'lam. Kula mboten wani jawab nggih. Mergo lek sing diterangno niku lah dalam situasi seperti ini tidak ada suara yang lebih indah selain suara alarm berakhirnya waktu. Karena sudah kesel. Wedang teh. Lek misalnya kopi saya ora bertahan ini kopi. Sampunan nih. 10 menit nggih. Sampai pundi niku wau? Sampai tentang pahala kebaikan akan bisa kita nikmati di alam kubur juga demikian. Sehingga ketika orang itu meninggal dunia, maka dia akan didatangi orang-orang yang berwajah menyenangkan, menjadi melayani dia. Siapa Anda? Aku amal solehmu, aku bacaan Quranmu, aku infak sedekah. Sehingga malaikat pun mengatakan, nikmatilah alam kubur ini menjadi raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Sebaliknya, sing kelakuannya elek ten kuburan jadi parani ya. Sopo? Aku amal jelekmu, aku sing kon mabuk pian. Aku duwe anakanmu, aku sing medhitmu. Akhirnya kuburan menjadi hufratun min khufari. Maka dengan kita itu membaca Quran, ada harapan nanti kita akan bahagia di akhirat. Di alam kubur saja sudah beda, Pak. Di alam kubur saja sudah beda. Terakhir yang ke-9. Ini gampang disambung kapan-kapan maling masih 90 jumlahnya, Pak.
Jangan khawatir. Mesti sing 1 sampai 6 iki pun lali jenengan. Mboten catet to? Mulai 1 tobat. Kalau tadi membaca Al-Quran, belajar. Sekarang berkumpul di masjid untuk belajar Al-Quran. Nah seperti ini. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Kalau yang tadi baca Quran di mana saja, ini dikhususkan di masjid. Dan ada pembelajarannya, ada apa? Istilahnya itu ada ya uraiannya. Maka kan Nabi itu sering saya sampaikan dalam satu riwayat, beliau masuk masjid, di sebelah sini sekelompok sahabat sedang berzikir, membaca kalimat-kalimat thayyibah, di sebelah sini orang sedang belajar mendiskusikan agama, membahas isinya kandungan-kandungan Al-Quran, berdiskusi. Apa kata Nabi? Ini baik, ini juga baik. Tapi kemudian Nabi ikut yang kelompok yang di sini. Karena dengan mempelajari Al-Quran, orang Islam itu akan tercerahkan dan pinter, Pak. Mau cocok nggih oleh ganjaran tok. Tapi kalau kita pelajari, ditadaburi, maka perlu mungkin ada diskusi ahli tafsir Quran dengan ahli sains. Nanti di situ akan terungkap cahaya-cahaya Al-Quran. Nah, di dalam masjid orang seperti ini yatluna kitab Allah. Dia membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum. Dan kemudian dipelajari di antara mereka. Tadi itu ya didiskusikan. Apa yang mereka dapatkan? Illa nazalat alaihimus sakinah. Mereka tidak akan mendapatkan kecuali ketentraman dalam hati. Jadi cirinya ngaji niku kok manfaat, mesti hati ini ayam. Jadi kok mulai sumpek mana nggih urusan lain nggih. Ngaji mana. Itu keutamaannya. Wa ghasyiyat humur rahmah, dan dia akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah. Jadi yang ngaji kayak begini nih, walaupun hanya ya 40-50 menit, kita selama itu akan dihujani rahmat dari Allah. Wahafat humul malaika, dan para malaikat pun akan mengelilingi majelis ilmu seperti ini. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut orang-orang yang senang ngaji seperti ini. Itu loh jamaah Masjid Taqwa Pojok. Malaikat bertanya, "Pundi Gusti?" Lah iku. Ngajian nih Gusti. Iya ngaji. Lah tapi ngatur ngoten Gusti, gak apa-apa. Ganjarane ya padha, seniate ngaji. Bangga-banggakan oleh Allah. Itu loh, sergap-sergap jamaah Masjid Taqwa, sopo-sopo mau melangkahkan kakinya dari rumahnya. Malaikat kode-kode. Kok mboten ngatur nih Gusti iki. Gak apa-apa, itu cerdas. Cerdas. Waktu ngaji eling boleh lah. Pun ngoten mawon nggih, pun kesel. Kita sudah dapat 9, insyaallah kita sambung pada kesempatan lain, pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah. Dan akhirnya kita kembali kepada Allah Ta'ala dengan tetap membawa iman Islam husnul khotimah. Nanti di hari perhitungan amal, mudah-mudahan kita termasuk orang yang catatan amal kita diberikan dari sebelah kanan, dan timbangan kebaikan kita lebih berat daripada timbangan kejelekan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masyidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuril iman, Allahumma nawwir qulubana binuril islam, wahtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Terima kasih, mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.